bayangkan, sebuah benua yang penuh ketegangan. Awal abad ke-20, Eropa bagaikan bom waktu. Negara-negara besar saling bersaing dalam kekuasaan, perdagangan, dan senjata. Inggris dan Jerman adu kuat di laut, Prancis dan Jerman masih menyimpan dendam lama, sementara Rusia dan Austria-Hongaria terus berebut pengaruh di Balkan. Di kawasan Balkan, semangat nasionalisme berkobar. Bangsa Serbia ingin memerdekakan saudara-saudara Slavia mereka yang masih berada di bawah Austria-Hongaria. Inilah yang membuat hubungan kedua negara semakin panas. Sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channelnya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita sejarah menarik lainnya. Eropa terbagi dalam dua blok besar, Triple Entente, Inggris, Prancis, dan Rusia. Triple Alliance, Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Aliansi ini ibarat jaring laba-laba. Satu negara bergerak, maka seluruh benua ikut terserat. Lalu datanglah hari yang mengubah dunia. 28 Juni tahun 1914, di Sarajevo, Bosnia. Putra mahkota Austria-Hongaria, Archduke Franz Ferdinand, ditembak mati oleh Gavrilo Princip, seorang nasionalis Serbia. Austria-Hongaria marah besar. Mereka menuduh Serbia terlibat. Ultimatum dikirim, sebagian ditolak. Dan pada 28 Juli tahun 1914, Austria-Hongaria resmi menyatakan perang terhadap Serbia. Dalam sekejap, sistem aliansi mulai bekerja. Rusia membelah Serbia, Jerman membelah Austria-Hongaria, Jerman menyerang Belgia untuk menembus Prancis, dan Inggris pun masuk perang. Efek domino ini tak bisa dihentikan. Hanya dalam hitungan minggu, hampir seluruh Eropa berubah menjadi medan pertempuran. Semua bermula dari sebuah pembunuhan di Sarajevo, yang akhirnya menyalakan api konflik terbesar di awal abad ke-20. Inilah awal mula Perang Dunia Pertama. Akhir Perang Dunia I setelah bertahun-tahun perang, titik balik akhirnya datang. Tahun 1917, revolusi Rusia mengguncang Eropa. Saat digulingkan, dan Rusia memilih mundur dari perang, Jerman sempat lega, karena bisa fokus menyerang di front barat. Tapi di tahun yang sama, Amerika Serikat resmi bergabung ke pihak sekutu. Pasukan segar, suplai tak terbatas, dan kekuatan ekonomi membuat pihak sekutu kembali bangkit. Jerman pun melancarkan serangan besar pada musim semi ke-1918. Awalnya mereka berhasil menekan Inggris dan Prancis. Tapi perlahan serangan itu melemah. Sekutu dengan bantuan Amerika melancarkan serangan balasan besar yang dikenal sebagai 100 hari serangan. Satu persatu sekutu Jerman tumbang, Bulgaria menyerah, Kekaisaran Arman runtuh, Austria-Hongaria hancur oleh pemberontakan nasionalis. Dan di Jerman sendiri, rakyat menderita kelaparan, Kaisar Wilhelm II turun tahta, lalu revolusi meletus. Akhirnya, pada 11 November tahun 1918, tepat pukul 11 siang, Jerman menandatangani gencatan senjata di hutan Campin, Prancis. Dentuman senjata berhenti, dan dunia menyaksikan berakhirnya Perang Dunia Pertama. Setahun kemudian, Perjanjian Versailles diteken. Jerman harus membayar mahal kekalahannya, kehilangan wilayah, dan dipaksa menanggung hutang besar. Namun, perjanjian itu justru meninggalkan luka mendalam. Luka yang kelak akan memicu perang yang jauh lebih dahsyat, Perang Dunia Kedua. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah sejarah lainnya. Dan kalau kamu punya saran atau rekomendasi topik yang menarik untuk kita bahas selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.